Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang sesuatu yang menarik, guys. Dan ini tuh gua nemuin video dari Cahaya Hidayah tentang Salafi Wahabi yang terkadang itu disamain sama HTI ya. Dan sebenarnya Salafi Wahabi itu tuh beda banget sama HTI. Dari ininya aja lah. Kalau orang-orang Salafi itu dia patuh sama aturan negara, dia patuh sama pemerintah. Apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, mereka patuh. Nah, sedangkan HTI dan kawan-kawan itu mereka kerap kali tidak patuh, dan bahkan dari sisi tujuannya aja mereka ingin merubah Indonesia ini menjadi negara Islam. Itu beda banget sama Salafi Wahabi. Nah, terkadang inilah yang sering ditakutkan oleh orang-orang awam tentang paham Salafi Wahabi. Takutnya orang-orang Salafi ini itu ekstrim-ekstrim. Yang sebetulnya dari yang gue perhatiin, dari yang gue lihat, itu bukan beda banget sama HTI ya. Mereka tidak menentang aturan negara, mereka itu patuh sama negara. Kemudian mereka juga itu tidak berkehendak untuk menjadikan negara ini sebagai negara Islam. Beda halnya dengan HTI tersebut ya, yang kerap kali mengkritik pemerintah dan kerap kali melawan pemerintah. Itu jauh berbeda. Nah, kenapa gue pengen bahas ini? Gue kerap kali ya dibilang Wahabi, padahal sebetulnya jauh banget ya kalau misal mau dicocok-cocokin ke orang-orang Salafi Wahabi ya. Itu jauh banget ya. Nah, dari yang gue perhatiin, mereka yang khawatir tentang Wahabi-Wahabi ini itu adalah mereka kebanyakan salah sangka, salah mengira. Mengiranya orang-orang yang kerap menjadi teroris, orang-orang yang kerap menjadi yang ekstrim-ekstrim itu tuh mereka mengiranya itu adalah orang-orang Wahabi, padahal tidak sama sekali dan jauh ya. Beda halnya dengan orang-orang HTI ataupun orang-orang yang sering marah-marah sama pemerintah, marah-marah sama presiden ya. Nah, itu tuh yang perlu dikhawatirkan ya, bukan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini malahan mereka ini patuh ya. Jadi mungkin teman-teman itu wajib melek juga ya. Bedain antara HTI atau orang-orang yang ekstrimnya sama Salafi Wahabi. Ya, Salafi Wahabi malahan orang-orang yang dianggap Salafi Wahabi malahan itu tuh menurut gue, kalau lu mau benar-benar tobat ya, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh mereka itu adalah ilmu yang sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan Al-Qurannya, dan bagus menurut gue. Kalau lu memang benar-benar pengen berubah, ikutin aja ulama-ulama Salafi Wahabi, karena mereka cukup tegas dan lu akan paham mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan ya. Jadi yang gue tangkap juga, mereka nggak mau menyarankan untuk yang ragu-ragu ya. Lebih baik menghindar daripada mengobati. Oke, mungkin kita langsung aja react salah satu video yang disampaikan oleh ulama yang mungkin cukup mempunyai kapasitas untuk menjelaskan tentang hal ini ya. Antara Wahabi, HTI itu tuh jauh sebenarnya bedanya ya. Oke, lanjut cekicrot. Baik, ini ada pertanyaan. Sebenarnya ini bukan kewenangan saya untuk menjawab, tapi kalau ditanyakan, maka saya coba untuk menjawab sebisanya. Ada pertanyaan, seberapa bahaya pengajian Salafi Wahabi sampai pengajian tersebut dibubarkan? Saya tahu maksud penanya ini, karena kemarin ada pengajian yang diisi oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dibubarkan oleh ormas tertentu. Nah, baik. Saya tidak tahu kenapa pengajian tersebut dibubarkan. Lebih jelasnya tanyakan sama mereka. Kenapa dibubarkan? Saya mencoba beberapa saat yang lalu membaca. Salah satunya karena pengajiannya dianggap provokasi. Dianggap Provokasi. membuat onar. Dan dianggap itu adalah kumpulan orang-orang Hizbut Tahrir. Itu menurut mereka. Padahal antara Hizbut Tahrir dengan Salafi Wahabi itu dua hal yang berbeda. Ideologinya juga beda. Ideologinya juga berbeda. Nanti lebih jelasnya bisa tanyakan saudara kita yang di sebelah ini, yang paham dengan keduanya. Yang pertama. Jadi guys, dari situ aja, dari ideologinya aja antara Hizbut Tahrir dan juga Salafi Wahabi itu udah berbeda guys. Ya. Oke, lanjut. Salafi itu taat dengan penguasa yang sah, meskipun penguasanya itu zalim.
Jadi salafi itu taat dengan penguasa yang sah meskipun penguasanya itu zalim. Nah, ini poin juga nih. Perbedaan yang sangat nampak ya. Jadi salafi itu ya mereka itu taat dengan pemimpin yang sah, pemerintah yang sah, meskipun pemerintah ataupun pemimpinnya itu zalim, mereka taat. Itu orang-orang salafi. Beda halnya sama HTI ya ataupun yang ekstrim-ekstrim. Pokoknya misi dari HTI ataupun orang-orang ekstremis itu adalah negara Islam. Dan kalau salafi enggak. Itu guys. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwasanya provokasi, karena salafi itu taat dengan penguasa yang sah meskipun pemimpinnya zalim. Nah, Hizbut Tahrir beda. Hizbut Tahrir itu kontra dengan pemerintah. Hizbut Tahrir itu salah satu perjuangannya adalah untuk mengimbangi dominasi media dari pemerintah. Sehingga isi dari media-media Hizbut Tahrir itu adalah kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara kalau salafi itu jangankan untuk mengkritik, ngerasani saja mereka tidak berani. Jadi orang salafi itu ngerasani saja tidak berani. Ngerasanin aja nggak berani guys. Mengkritik. Tapi kalau Hizbut Tahrir itu biasa mengkritik kebijakan pemerintah. Salafi tujuan dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau ditanya apa tujuan dakwahnya, dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau Hizbut Tahrir tujuannya apa? Menghidupkan kembali apa Ustaz? Khilafah Islamiyah. Jadi tujuannya adalah tujuannya beda sih. Apa kalau Salafi Wahabi ini lebih kepada mereka itu ingin menegakkan tauhid ya. Kalau Hizbut Tahrir ataupun HTI ini lebih kepada mereka ingin menjadikan negara ini negara khilafah ataupun negara Islam. Kalau Salafi mengajarkan ataupun menyampaikan ketauhidan yang benar itu seperti apa. Nah, itu guys. Menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Jadi beda. Maka tuduhan itu tidak benar karena beda. Jadi barangkali mereka berkumpul pun antara Hizbut Tahrir dengan Salafi ini tidak ketemu secara ideologi, karena yang satu anti mengkritik pemerintah, yang satu suka mengkritik pemerintah. Yang satu tujuannya adalah menegakkan tauhid, yang satu tujuannya adalah mendirikan khilafah. Dua hal yang berbeda. Jadi tidak benar kalau yang dimaksud seperti itu. Kemudian terkait dengan Salafi ini juga berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah ketika Ramadan itu menggunakan kriteria wujudul hilal, hisab. Sementara kalau Salafi tidak pakai hisab, wujudul hilal, tidak pula pakai imkanur ru'yat sebagaimana pemerintah, tapi siapapun pemerintahnya, apapun kebijakan pemerintah itu tentang kapan puasa akan ditaati. Itu Salafi. Sehingga ketika Salafi dituduh sebagai organisasi yang anarki, yang provokasi, yang melawan kepada penguasa, maka itu tidak benar. Tetapi kalau kemudian disebut sebagai organisasi, salaf disebut organisasi, itu juga tidak benar. Karena salaf itu tidak ada pimpinan pusatnya, tidak ada pimpinan daerahnya, tidak ada pimpinan wilayahnya, tidak ada pimpinan cabangnya, tidak ada pimpinan rantingnya, dan tidak punya anggota pasukan keamanan. Kalau Muhammadiyah kan punya kokam, ormas sebelah juga punya. Kalau Salafi enggak, karena memang bukan organisasi. Salafi itu bukan organisasi. Kalau Hizbut Tahrir, betul, Hizbut Tahrir itu organisasi dan sudah dibubarkan organisasinya. Kenapa harus diungkit-ungkit lagi? Sudah dibubarkan organisasinya Hizbut Tahrir itu. Tapi kalau Salafi itu bukan organisasi. Maka ketika banyak para thalibul ilmi yang pulang dari Universitas Islam Madinah, yang pulang dari Timur Tengah, yang mereka kemudian berdakwah di negeri kita, yang mengusung satu tema dakwah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk tasfiyah, memurnikan ajaran Islam, maka itu adalah gerakan mereka. Itu adalah kesadaran siapapun yang mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maraknya seperti saat ini adanya dakwah dari saudara-saudara kita salaf, Muhammadiyah itu sudah menyatakan diri sebagai gerakan tajdid, gerakan pemurnian. Tajdid itu artinya pembaruan, tapi pembaruan dalam agama itu adalah kembali kepada sumbernya.
bukan kemudian dipoles, bukan. Kalau agama tajdid, pembaruan, itu artinya kembali kepada sumbernya. Sehingga dalam hal ini di Muhammadiyah sesungguhnya manhajnya sama, mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak kembali kepada bimbingan para salafus soleh, salaful ummah, mengajak kembali kepada bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah guys, itu guys beda kan, beda jauh sama HTI, sama orang-orang ekstremis. Ya kuncinya, ya poinnya ada di situ tadi, Salafi ya. Salafi ini bukan organisasi ya, dan orang-orang Salafi ini itu taat sama aturan pemerintah. Dari segi ideologinya aja juga beda ya. Mereka orang-orang Salafi itu ingin memurnikan ajaran Nabi Muhammad SAW agar kembali ke Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, mereka hanya sampai di situ ya, hanya sampai di ajaran ya, hanya sampai di dakwah. Nah, kalau kaum ekstremis, orang-orang seperti HTI yang sering marah-marah sama pemerintah, yang sering mengkritik pemerintah, yang pengen ngubah negara ini menjadi negara Islam, itu beda banget, guys. Jadi kalau dikatakan Wahabi Salafi ini berbahaya, gue rasa enggak ya. Karena kalau kita ini mau cari ajaran yang aman ya, ajaran yang jelas ya antara benar dan salah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, paling bagus menurut gue ya ikut sama orang-orang salaf, ikutin ajaran-ajaran dari orang-orang Salafi. Itu menurut gue paling bagus, paling aman. Karena apa? Dari orang-orang yang seperti ada kubu-kubu lainnya itu kebanyakan ya berani ya melakukan makruh ya, yang sebetulnya makruh itu emang nggak dilarang ya menurut gue, tetapi kan lebih bagus ditinggalkan daripada dilakukan. Nah, sebagai ulama, sebagai pengajar, sebagai pendakwah, seharusnya mereka ya lebih bagus tidak melakukan hal-hal yang dimakruhkan, hal yang makruh ya. Beda halnya dengan orang-orang salaf ya, mereka itu melakukan sesuatu ataupun mengajarkan sesuatu itu yang memang benar-benar yang mendapatkan pahala, yang memang benar-benar yang itu tuh sunnah Nabi, yang memang benar-benar yang ada di Al-Quran ya. Mereka nggak mau yang ragu-ragu. Daripada kita itu ngambil yang ragu-ragu dan akhirnya ketahuan bahwa itu tuh salah, nah lebih baik kita menghindari hal tersebut. Nah jadi pada intinya yang paling bagus kalau lu pengen belajar agama yang serius, belajar agama yang benar, ya ikutin aja ajaran orang-orang dari salaf. Ini saran menurut gua. Dan kita juga bisa lihat dari kasus-kasus ulama, kasus-kasus pesantren. Lihat aja mana yang paling banyak yang punya kasus. Ya. Apalagi kasus-kasus yang XX itu paling banyak di mana? Nah, kalau misalnya lu punya anak pengen masukin pesantren ya bagusnya gue saranin juga masukin aja pesantren yang memang jelas. Kalau gue misalnya punya anak ya, kalau mau masukin ke pesantren, gue lebih kepada ya pesantren-pesantren salaf ya, pesantren salafi ataupun pesantren Muhammadiyah. Menurut gue ya, Muhammadiyah itu Indonesia banget. Beda halnya dengan kubu sebelah itu mereka menganggap Indonesia tetapi ya bukan Indonesia menurut gue, tetapi ya lebih kepada pulau tertentu ya. Mereka bilangnya ini Islamnya Islam Indonesia, tapi yang gue lihat, yang gue perhatiin itu bukan Indonesia, tetapi itu ya salah satu pulau yang ada di Indonesia. Dan orang-orang Sumatera itu nggak masuk sama ini. Gue Sumatera ya. Dan yang menurut gue yang paling Indonesia banget, kalau misalnya disuruh untuk milih ya, gue lebih pilih Muhammadiyah. Karena menurut gue Muhammadiyah Indonesia banget kalau dikatakan Indonesia. Kalau kubu sebelah itu bukan Indonesia, mereka hanya ya sebut aja mereka hanya Jawa menurut gue ya, hanya Jawa aja. Dan dari segi tampilan, dari segi penyampaian dakwah-dakwanya, dari apa ya desain-desain kemasannya itu tuh bukan melambangkan Indonesia, itu melambangkan Jawa. Sedangkan Indonesia itu Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Jadi gue lebih ke ini sih. Kalau nggak Muhammadiyah ya salaf. Kalau misalnya disuruh pilih ya. Oke, itu menurut gue guys, itu bedanya ya. Jadi yang orang takutkan tentang salafi, orang-orang salafi kayak Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, itu tuh mereka kalau menyampaikan dakwanya itu berdasarkan dari sunnah dan Al-Quran, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang
dikatakan oleh Tuhan sama pencipta. Jadi kenapa takut? Mereka juga, orang-orang Salafi ini patuh banget sama pemerintah. Meskipun pemerintahnya zalim, mereka tetap patuh. Kuncinya di situ aja sih. Dan lu bisa perhatiin juga yang sering marah-marah dari orang-orang mana. Ya, sering marah-marah ke pemerintah. Nah, itulah sebenarnya yang harus ditakutkan. Oke, ini menurut gue aja. Kalau misal lu berbeda pendapat, ya komentar aja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.